Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gali bertanya bersama Bapak Rian Norsana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Bapak? wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Sehat Pak ya? Sehat. Pak izin nih Pak ngobrol sama Bapak nih Pak. Ya, oke. Saya Galih Pak. Jadi saya hari ini pengen ngobrol sama Bapak soal Bapak dan aktivitas Bapak hari-hari. Kita nggak usah ngobrol yang berat-berat lah. Iyalah. Hari-hari udah berat benar lah hidup nih. Oh. Pak, saya akan kasih beberapa pertanyaan cepat ke Bapak. Bapak menjawab dengan cepat. Saya kasih dua pilihan ya, kayak misalnya nasi atau mie. Bapak jawab cepat mie atau nasi. Ya, kita akan coba tes pertanyaan pertama. Kita main dulu ya kawan-kawan. Pertanyaan yang pertama, musik atau film Pak? Musik. Pop atau rock? Coba. Ulangi. Film, salah. Musik atau film? Film. Film. Komedi atau horor? Horor. Action atau drama? Action. Kopi atau teh? Teh. Hitam atau putih? Putih. Ramai atau sepi? Sepi. Sepi. Manis atau asin? Manis. Rebahan atau olahraga? Olahraga. Buku atau HP? HP. Istri atau anak? Anak dan istilah. Anak dan istri, oke. Kita kasih tepuk tangan loh untuk Bapak. Pak, saya nih kayaknya bukan pertanyaan sih, waktu yang paling mendebarkan untuk saya ini ketemu sama Bapak. Ya. Beberapa orang sudah saya ajak ngobrol dan ketemu sama Bapak, nunggu waktu untuk bisa ketemu sama Bapak, tatap muka dengan Bapak langsung. Ini waktu yang menurut saya sangat personal, walaupun hari-hari kadang ketemu sama Bapak nengok, kita kan nggak berani nyapa ya Pak. Saya mau nanya sama Bapak, Pak, berapa jam Pak tidur sehari? Kalau waktu kampanye, itu hanya 1 sampai 2 jam aja. Serius Pak? Serius. Jadi kadang-kadang kita pulang itu jam 12, jam 1, kadang jam 2. Nah, karena jam 3 saya harus bangun, harus mandi. Harus? Harus. Bentar loh, kan masih ada jeda waktu untuk sholat subuh di jam 3 subuh tuh harus tetap bangun? Kenapa Pak? Kebiasaan saya memang jam 3 tuh mandi subuh, kemudian ibadah tahajud. Ibadah sholat tahajud? Sholat tahajud. Harus itu Pak? Harus. Dari kapan? Walaupun 2 rakaat. 2 Itu sudah rakaat? saya lakukan sejak tahun 2023 setelah saya berangkat setelah saya pulang dari haji. Ada banyak perubahan. Tahun 2003. 2003? 3 setelah pulang. Wah 2003 itu berapa tahun yang lalu? Ya, Jadi itu aktivitas Bapak hari-hari. Jadi bangun mau tidur jam berapa pun jam 3 pagi itu pasti bangun ya? bangun. Ya. Oh, jadi langsung mulai sholat tahajud. Ya. Kalau tidak kampanye, kan kemarin kampanye. Nah, kalau tidak kampanye normal, biasanya jam 9 saya udah tidur. 9 malam tuh. 9 malam udah tidur. Dan memang saya tidak bisa tidur jam malam sebenarnya. Tapi kan karena waktu, nah kurang lebih 3 bulan nih. Nah, jadi muka pun rada-rada kusut. Jadi tapi Bapak berarti orangnya morning person Pak ya. Kalau bahasa kitanya tuh orangnya pasti bangun pagi itu. Pagi itu pasti bangun. Pasti. Kalau saya kan tidak Pak. Saya kadang-kadang bangun pagi, kadang-kadang tak ada tuh. Karena tidurnya kan jam 4 misalnya. Itu jam tidur tuh tidak teratur. Jadi bangunnya pun kadang tidak teratur tuh. Pak kita balik mundur ke masa kecil nih Pak. Sebenarnya gini, sebenarnya masalah tadi bangun pagi dan tidur itu, ya sedikit saya berikan tip untuk anak muda. Nanti ya. Gimana tuh Pak? Saya kan juga pernah muda dulu. Sebenarnya tuh Allah udah memberikan kita waktu 2, siang dan malam. Ya, siang dan malam. Nah, yang mana malam tuh Allah minta kita untuk istirahat. Ya, tetapi siang untuk kita bekerja. Namun anak-anak muda sekarang banyak dibaliknya. Malam dia ngembun sampai jam 4 subuh, habis sholat subuh, syukur-syukur sholat subuh. Biasa tidak sholat subuh dia pun tidur sampai jam 12 sampai jam 1, jam 2 baru bangun. Nah, kalau bisa itu dibalikkan lah, dinormalkan kembali karena memang Allah tuh beri kita siang untuk aktivitas bekerja cari rezeki, malam untuk istirahat. Nah, subuh, malam tengah malam tuh memang untuk ibadah. Karena ibadah tengah malam itulah dianjurkan oleh Allah ya, setelah sholat wajib. Kita ngerasa kalau muslim nggak banyak. Insyaallah. Ada anak-anak yang seperti itu juga. Jadi tapi kebanyakan saya lihat nih, terutama anak saya juga lah saya lihat nih. Nah, dibangunkan enggak Pak kalau misalnya Bapak jam 3 pagi bangun? Itu semua digedor tuh? Gedor semua. Jadi harus bangun jam 3 pagi? Harus bangun subuh. Supaya mereka dari pagi dia biasakan bersyukur kepada Allah. Pak setelah bangun pagi, setelah sholat subuh dan lain-lainnya, itu Bapak ngapa nih Pak? Olahraga. Olahraga yang paling Bapak suka apa? Jalan kaki, jalan jogging, keliling sini nih. Ya, kadang-kadang pakai sepeda juga. Tiap pagi itu Pak? Insya Allah kalau tidak ada halangan kerjaan lain itu setiap pagi.
Payah sih nak buat kebiasaan ya. Kawan-kawan yang masih tidur subuh ini gimana ceritanya nih? Jadi Pak, kita balik dulu ke masa kecil nih Pak. Ya. Masa kecil, saya pernah dengar cerita kalau Bapak aku tuh pernah jualan es kampil, pernah jualan gorengan atau kecil. Benar Ya, itu Pak? benar. Itu gimana? Latar belakang keluarga itu gimana? Nah, dulu kan orang tua saya ini ya mohon maaf tergolong orang yang tidak mampu lah kami ini. Ya, bapak itu dulu bertugas di militer, tentara angkatan darat. Nah, dengan pangkat tuh kopral kepala. Kopral kepalanya. Nah, koptu, kopral 1. Bunga merah 2 nih. Nah, bukan bintang. Kalau prajurit. kalau ibu Kalau ibu DPR. Nah, dulu ibu di DPR. Ibu saya, mama saya. DPR itu dulu di dapur saja. kita serius nih. Serius nih. Dulu kan belum ada DPR. Dulu. Gitu dah serius Pak. Ya, jadi Nah, itu ya. jadi ibu saya adalah ibu rumah tangga yang hanya bekerja di dapur, masak, nyuci kan. Nah, orang tua saya laki-laki bekerja di militer itu. Nah, sehingga ya hanya mengharapkan gaji. Jadi anak-anaknya alhamdulillah lah mandiri semua gitu. Didikan orang tua tuh gimana Pak? Orang tua militer, ibu fokusnya di rumah tangga membantu dan mendidik anak. Ya. Didikan orang tua, didikan bapak terutama. Keras Dua nggak sih, yang Pak? saya dapat. Apa itu? Satu bapak di militer mendidik saya untuk disiplin. Itu yang ditanamkannya dengan kami semuanya. Nah, kalau ibu ini mendidik kami itu untuk mandiri. Artinya semua dibagi tugas tuh. Nah, misal hari ini saya kebagian masak, saya harus masak. Misal kakak saya kebagian misalnya cuci piring. Nah, kemudian ada yang kebagian misalnya bersihkan habis makan, misalkan. Jadi udah ada begitu mau makan atau mau apa udah terbagi semua tugas tuh. Sehingga nggak dikasih orang tua tahu lagi kita udah truk. Nah, disiplin dan mandiri. Itu yang didapat dari Ya, orang dapat tua, kedua dari orang tua. bapak dan Ya. juga dari ibu. Ya. Berapa beradik sih Pak? Saya ada 5 bersaudara. Gimana pembagian tugasnya di rumah untuk Kalau saudara? dulu kan kakak yang tua ikut nenek, jadi kami tinggal berempat waktu itu ya. Saya, kakak saya yang tua, yang nomor 2, saya nomor 3, adik saya yang nomor 4, dia Mulyadi. Nah, kami tinggal waktu itu dan adik saya yang paling bungsu, Rita Adelina. Nah, itu dibagi tugas karena adik saya yang paling bungsu itu masih kecil kan. Nah, kami bertiga yang menghandle nih. Nah, Rumah berarti diurus sama adik-beradik. adik-beradik. Nah, itu. Oke, ada Kalau rumah pembagian kotor tugas. udah tahu hari ini bagian siapa yang nyapu. Nah, sehingga berasa terdisiplin semua. Waktu kecil akur nggak Pak sama adik-beradik? Alhamdulillah akur. Akur semuanya. Akur semuanya. Saya bertiga Karena kelahi terus. menurut orang tua gini. Nah, pusat itu kan orang melahirkan ada pusat tuh. Iya. Nah, pusat tuh diambil, dikeringkan, Temuni ditaruh. ya bahasa apa sih? Temuni Pusat. Oh iya, iya. Pusat. Yang disimpan tuh ya? Disimpan. Direndam. Akhirnya disuruh minum katanya. Nah, sehingga kami akur ya berarti. Oh gitu. Akur dalam hal bekerja, kemudian juga akur dalam hal kalau misalnya apa masalah apa itu dirundingkan sama-sama. Nah, yang soal jualan Bapak waktu iya. kecil itu jualan itu bantu orang tua itu apakah yang lain juga melakukan yang sama atau cuma Bapak aja? Semuanya jualan. Semuanya jualan. Kalau kakak yang tua itu dia jualan gula tarik namanya. Gula tarik itu yang terbuat dari gula merah. Nah, itu dia bawa itu. Kakak yang saya, kakak. Kemudian saya bawa es 2 termos tuh, kiri kanan sekolah tuh. Kemudian adik saya yang satu bawa kerupuk, jual kerupuk ubi. Tuh, itu kerupuk tuh besar tuh, satu plastik tuh dengan cabenya. Tapi ringan kan kerupuk. Kalau es berat ringan, ya? Jadi yang berat saya, adik agak yang ringan. Itu dikasih upah enggak, Pak? Jadi kami itu sistemnya nyetor ke ibu. Nyetor ke ibu. Jadi hari ini modalnya berapa, laku berapa, kasihan ibu. Nanti kami dikasih persen. Tabung tapi ditabung. Dan diajarkan memang seperti itu. Dari kecil berarti secara tidak langsung tuh ya. Sekarang bahasa sekarang kan literasi keuangan Pak ya. Jadi dari kecil itu literasi keuangan udah diajarkan soal Sudah nabung. diajarkan. Kalau pengen sesuatu itu harus nabung dulu. Berarti Bapak dari keluarga dengan adik-beradik itu memang dari kecil ditanamkan seperti itu. Kemandirian dan disiplin. Disiplin. Ini menarik sih Pak. Dan masa kecil cita-citanya Pak dulu pengen jadi apa Pak? Saya pengen jadi dokter.
Nah, kepingin jadi dokter. Jauh ya. Sehingga waktu saya SMP, pelajaran biologi itu nilai 9. Nah, karena saya satu buku dikasih buku pelajaran tuh. Nah, itu yang untuk dimakan 1 tahun kan ya. Itu saya lalap bisa 3 bulan saya udah hafal buku itu. Kenapa nggak dikejar, Pak? Nah, tadi itu. Apa daya ingin hati memeluk gunung kan. Nah, pegunung apa daya gunung meletus. Artinya begini, orang tua tidak mampu. Jadi walaupun saya berhayal tinggi, tapi karena saya lakukan kondisi dan situasi keadaan orang tua tidak mampu, akhirnya saya tamat SMP, banting setir ke STM. STM biar cepat dapat kerja, Pak. Itu supaya dapat kerja bisa bantu adik-adik. Pekerjaan pertama Bapak apa? Kantor gubernur, pegawai negeri. Pegawai negeri langsung tuh? Langsung. Tamat STM, melamar langsung diterima. Jadi itu adalah pekerjaan pertama? Pertama. Jadi waktu itu karena kita kejuruan kan, langsung dengan golongan 2B. Tidak 2A lagi, 2B langsung. Karena kejuruan. STM, kemudian masuk pekerjaan pertama di kantor gubernur, dan sampai dengan sekarang. Kemudian Pak, kedekatan Bapak dengan orang tua tuh kayak gimana sih Pak? Kalau STM tuh juga saya dari sekolah STM tuh saya udah mandiri. Biaya udah minta orang tua. Berarti udah tidak ada keterlibatan orang tua di sekolah? Karena orang tua itu hanya memberikan doa aja dengan kita. Dia udah bilang, mereka udah bilang, orang tua tuh hanya ngirim beras saja 10 kilo 1 bulan. Orang tua Bapak ini tipikal orang yang mengintervensi Bapak untuk memilih cita-cita atau enggak sih Pak? Tidak. Jadi bebaskan anaknya? Ya, bebaskan, cuma dia udah melihat kemampuan dia juga. Ya, lihat kemampuannya juga. Nah, kalau saya mau merantau boleh, tapi orang tua hanya mampu begini. Nah, jadi kita dikasih bebasan. Kasih kalau bebasan. pengen melakukan, silakan. Nah, Pak, STM itu kan terkenal dengan laki-laki, Pak, tawuran, ya, ganas-ganas. Iya, betul. Bapak nakal nggak Pak waktu sekolah? Alhamdulillah, saya kan ketua OSIS 3 tahun. Ketua OSIS ya? Pak, saya juga pernah jadi wakil ketua OSIS. Jadi kalau di STM tuh, ya memang kelahi itu memang udah merupakan hobi. Wah, sedikit kelahi kan. Nah, tapi saya berupaya bagaimana STM nantinya itu ya bisa dikenal orang itu ya tidak seperti orang membayangkan STM itu sangar, suka ribut, karena ya sejak di angkatan saya itu mulai pakai seragam. Jadi di angkatan saya mulai saya terapkan seragam dari STM 2 itu. Mulai ada perubahan. Berubah mindset bahwa STM yang ganas-ganas itu. Ya, kalau enggak dulu STM itu, nah sekolahnya pakai jin. Kemudian kaos, buku 1 lembar ya, kayak gulung gitu. Nah itu. Nah kalau pas istirahat kan, makan di kantin tuh makan pisang goreng 5 dibilang 2. Sama ya, sama kita nih. Jadi dulu saya juga lihat gini. Pak, saya pernah ya Pak, waktu pas setelah lulus SMA, saking rasa bersalahnya pernah makan bakwan lebih nggak bayar tuh, saya balik ke sekolah, saya bayar Pak. Setelah kuliah ya, dan lakukan itu saya bayar. Saya minta maaf ke ibunya, dan ibu tuh malah ketawa, dia nggak mau terima duit saya. Dia bilang, saya tahu Pak, dan saya biarkan ya katanya. Dan itu terjadi. Nah, tapi saya nggak pernah lakukan itu. Nggak pernah ya? Nah, Jangan kawan-kawan yang nakal biasanya. Di STM tuh Pak, apa yang Bapak dapat? Nah, yang pertama rasa kebersamaan anak STM tuh. Nah, kalau di STM tuh luar biasa. Setia kawanan. Ya, dari mana kita pun dia tidak lihat itu, ya. Siapapun orang STM. Nah, seperti kemarin saya mencalonkan diri ini kan sebagai gubernur. Nah, mereka buat sendiri posko STM tuh. Datang langsung dia buat berapa angkatan atau angkatan berapa. Dari angkatan 77 mana ada gupul kemarin. Bapak angkatan berapa sih, Pak? Saya angkatan 84, keluarnya 87. 484 saya baru lahir, Pak. Dia dari angkatan tahun 77. 40 tahun yang lalu? Ya. Ada datang kemarin ke posko kita tuh. Nah, itu. Dan itu pun tidak saya minta. Mereka membentuk sendiri, ya. Solidaritas itu. Jadi STM ini nama persatuannya persatuan lebih kuat gitu. Kalau ada teman yang kelahi atau itu STM ribut, bantu semua itu. Enggak lah ya, kalau gitu janganlah. Kalau bisa kelahi, kalau bisa selesaikan baik-baik ya kawan-kawan ya. Iya. Jangan diikuti ya. Jadi kalau STM itu dulu memang kompak. Kalau udah ada kelahi itu dua hilang dari kelas tuh. dua keluar. Pernah bolos enggak, Pak? Kan jelas tuh. Jelas ya. Sama kalau ribut-ribut kita harus ikut juga lah. Kalau kita ketua OSIS tidak ikut, nah kita yang nanti yang dimana mereka. Tapi sebagai penengah tentunya kan.
Enggak juga. Hah? Ikut Iya juga, nggak tuh? ikut Nggak tuh? Bertumbuk nggak tuh, Pak? ikut, Pak, di STM apa arti pendidikan untuk Bapak? Sepenting apa pendidikan untuk seorang Bapak Rian Norsan, terutama untuk keluarga, untuk anak-anak? Kami kan di STM ini rata-rata pendidikan kejuruan. Yaitu ilmu-ilmu yang memang siap pakai setelah selesai dari STM itu. Nah, jadi memang yang selain praktek, selain teori juga praktek yang lebih banyak. Nah, jadi ilmu-ilmu yang saya dapat dari STM itu alhamdulillah waktu saya bekerja di kontraktor, nah itu sangat berfungsi sekali. Itu. Jadi itu langsung dipakai untuk keilmuannya langsung. Ya. Oke. Kak, menikah tahun berapa? Setelah STM saya lanjutkan ke Fakultas Teknik dulu, Untan. Fakultas Teknik Untan. Ngambil lebih spesifik ya, lagi? jurusan sipil kan. Oke. Nah, kemudian menikah itu tahun 90. Nah, sebelum menikah, karena Bapak udah nyebut ke teknik. Di teknik juga garang-garang tuh, Pak. Ya sama lah, kayak STM dan wanita tuh jarang. Dominasi laki-laki. Ya. Pernah gondrong nggak, Pak? Waktu itu kan enggak begitu gondrong. Enggak gondrong bener ya? Enggak. Ya, sedang lah gitu. Sedang lah. Oke. Tapi kuliah di teknik itu memang pakaiannya jeans dengan kaos oblong biasa. Memang begitu ya. Bapak lebih suka pakai kaos kayak saya Dulu atau kaosnya kayak gini. Kayak gini ya? Kayak seperti inilah. Jeans, kaos oblong, sepatu cat kan. lebih santai Pak ya zaman dulu. Santai dulu kuliahnya. Jadi di teknik itu memang pakaian santai, tapi di sana memang adu kemampuan. Adu kemampuan dalam artian? Dalam arti adu kepintaran sama itu. Otak. Ya. Apapun itu yang dilakukan? Ya, teknik tuh lebih cenderung mereka pintar-pintar. Ya. Tapi dari penampilan acak-acakan itu kan. Penampilan enggak masalah, tapi isi kepala jangan sampai. Itu penampilan isi kepala jangan sampai acak-acakan Pak ya. Pak, kalau bicara soal masalah menikah tadi Bapak di setelah fakultas itu jeda waktunya selesaikan kuliah dulu atau menikah dulu Bapak? Sambil waktu itu saya belum selesai kuliah, saya udah menikah duluan. Tapi udah kerja. Oh, udah kerja. Kerja. Jadi saya itu kuliah 2 ya. Satu di pagi di teknik sipil, kemudian kerja di kantor gubernur, dan sore saya ditugaskan belajar di Fakultas Fisipol. Gimana bagi waktunya tuh Pak? Nah, saya pergi jam 7, setengah 7 turun dari rumah, pulang nanti jam 11 malam. 11 malam? Ya, karena habis dari kuliah, kerja, selesai kerja itu jam 3 lewat, jam 4 saya harus masuk ke kampus. Nah, itu pilihan Bapak sendiri untuk mengambil semua kegiatan itu dalam satu hari? Ya. Itu pilihan Bapak sendiri? Tidak, sebenarnya saya tuh hanya di Fakultas Teknik aja kan. Cuma dari kantor saya ditugaskan belajar. Oh, untuk upgrade lagi. Ada kerjasama pemerintah daerah provinsi dengan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Kuliahnya sore. Dua keilmuan yang kalau kita bilang berbeda Pak ya. Ya. Sosial politik, kemudian di teknik dan itu. Itu gimana cara Bapak memadu padankannya? Bermanfaat nggak untuk kehidupan sehari-hari? Bapak terapkan juga? Dua-duanya bermanfaat. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Oke Pak, berbicara soal pernikahan tadi Pak. Bapak bilang Bapak sudah menikah sebelum Bapak selesai kuliah. Pertanyaan saya Pak, nikah dulu atau mapan dulu Pak? Mapan dulu, saya udah bekerja. Saya udah bekerja. Udah bekerja, kemudian juga ya sudah mapan, sudah bisa membiayai diri, juga membiayai ya keluarga, rumah tangga. Berarti intinya adalah tanggung jawab dulu. Kita punya tanggung jawab bahwa kita sudah mampu untuk menghidupi. Baru menikah. Ya, Oke. Ya, kurang lebih sekitar 4 tahun saya bekerja. Nah, setelah itu saya nikah. Pak, gimana ceritanya ketemu sama ibu? Dengan ibu ini 2 adik kelas saya. Adik kelas saya itu dulu kan SMP Negeri 2 Mempawah. Saya kelas 3, ibu kelas 1. Oh, berarti ketemunya di sekolah? Di sekolah, tapi ketemu tuh biasa aja. Karena yang abangnya teman saya. Abangnya teman saya sekolah kan. Nah, kemudian di STM juga ketemu lagi dengan abangnya. Saya belum kenal ibu benar. Nah, setelah ibu nih kuliah di Bandung, saya kan kuliah teknik di sini sambil bekerja. Nah, teman saya itu abangnya ibu yang tua, kuliah di Bandung, di Tenas. Nah, ibu nih rupanya kuliah di sana juga. Nah, di perbankan. Nah, waktu saya main ketemu teman saya ini, abangnya ibu, pergi ke rumah, lihat ada ibu nih. Nah, ya biasalah karena
dari mata kan turun ke hati. Nah, kemudian kenalan sama ibu, nah, sering tadi kan ya biasalah kita puak-puak nak ketemu kawan, kan? Nah, Modusnya tadi gitu, ketemu Pak, ya? adiknya kan. Pak, apa yang buat Bapak jatuh cinta sama Ibu? Nah, sederhana aja. Itu tadi kata orang pandangan pertama kan. Nah, di kuliah saya sering waktu libur saya ke Bandung kan. Nah, ke Bandung. Nah, kemudian yang tuh saya ditugaskan dari kantor itu untuk apa? Untuk belajar komputer di Bandung itu. Kurang lebih sekitar 3 bulan. Nah, 3 bulan. Jadi ibu pas masih kuliah di sana di Akademi Keuangan ya. Nah, itulah biasa jalan sama-sama. Dulu kami sering itu di alun-alun Bandung tuh. Sekarang udah jadi masjid. Kemudian kalaupun santainya hari Minggu itu ke daerah Dago. Nah, itu kita naik ke atas Dago itu nampak kota Bandung dari atas. Nah, modalnya tuh kecil, enggak besar loh. Beli jagung bakar ya tuh makanya lihat kota Bandung dari puncak. Kok sekarang kan kok mau pacaran kan modalnya agak besar ya, ke kafe-kafe, ke coffee shop dan mana-mana. Kok dulu pacaran ya gitu-gitu kita Pak? paling pakai motor kan. Nah, dari Bandung itu kan kita ke Lembang, naik ke Dago. Nah, kita lihat kota Bandung. Berapa lama Pak pacaran? Kurang lebih sekitar dari tahun 88. 88. Enggak 87. 87. Dari sekolah tuh udah mulai kan, kenal aja. Tapi yang anunya pas lagi kuliah itu. Pas sudah kerja. Itu umur berapa Bapak menikah? Saya umur 24. Apa yang buat Bapak merasa yakin bahwa saya harus menikah? Ya. Yang pertama mungkin jodoh, ya. Yang kedua rasanya saya menentukan apa itu enggak ini lagi. Sudah mantap gitu. Sudah merasa mantap bahwa ini adalah pilihan, pilihan untuk menjadi teman hidup seumur hidup Pak? Ya, insya Allah. Biasa kan laki-laki di umur 24, di umur 24 seumuran, seumuran saya waktu masih 24 masih pengen sana sini, masih pengen jalan-jalan, masih pengen ngejar cita-cita, dan ternyata Bapak di umur 24 memutuskan untuk menikah. Udah menikah. Oke. Kuliah belum selesai waktu itu. Nah, di waktu dekat ini kuliah selesai. Dan setelah menikah, kemudian punya anak, itu langsung punya anak atau ada tunda dulu? 1 tahun. Langsung 1 berarti tahun. Jadi anak saya itu lahir tahun 91. Nah, setelah menikah 1 tahun kemudian dapat anak. Kalau berbicara soal keluarga Pak, pola asuh seperti apa yang Bapak terapkan ke anak-anak? Apakah Bapak menerapkan pola asuh orang tuanya Bapak dulu waktu ke anak-anak, atau Bapak punya pola asuh sendiri yang parenting kalau bahasa sekarang yang diterapkan untuk anak-anak Bapak? Karena situasi dan kondisinya berbeda, ya. Nah, saya mengikuti ya bagaimana kreatif si anak-anak itu. Sesuai zamannya? Sesuai zamannya. Jadi kita nggak bisa maksakan. Harus zaman kita itu dipaksakan ke mereka, nggak bisa, nggak masuk. Ini pertanyaan yang juga saya ajukan ke beberapa teman-teman yang sudah menikah dan punya keluarga. Ada satu, saya lupa ini kalimat dari siapa, sahabat Nabi kalau nggak salah, yang dibilang, besarkan anak sesuai dengan zamannya. Betul. Bapak menerapkan itu? Didiklah anakmu, nah karena zaman kamu tidak sama dengan zaman anakmu. Nah, itu Bapak menerapkan itu? Terapkan itu. Nah, jadi saya melihat ya situasi dan kondisi saat itu. Nah, saya tidak mungkin menerapkan pada zaman saya kemarin. Betul. Harus disiplin, ketat, itu. Tetapi pendidikan tetap kita berikan. Pendidikan ada? Keinginan dia apa? Misalnya, dia misalnya ke sekolah. Sekolah kita tidak mengekang dia. Dia mau kemana? SMA. Dia waktu itu anak yang tua tuh SMA Taruna pilihannya. Kita anukan. Dia. Permintaan dan kemauan. Cuma ada satu aja yang tidak bisa dipenuhi oleh ibunya. Kalau saya setuju aja. Anak saya yang tua tuh mau masuk angkatan laut, militer. Ibunya ndak boleh, nanti ibu pengen ketemu katanya. Akhirnya dia kuliah di teknik sipil di UGM. Ikut jejak saya teknik sipil di UGM. Itu karena alasan ibu tuh nggak mau jauh dari anak-anaknya. Iya. Tapi anak-anak dilepaskan bebas untuk memilih apapun yang mereka mau. Iya. Sebenarnya dia tuh mau ke angkatan laut. Ibunya bilang kalau angkatan laut ibu tidak setuju. Tapi kalau akpol atau apa, admil masih katanya. Gitu.
Tapi dia memang maunya angkatan laut loh. Dia maunya itu. Ah, Berarti pola pendidikan yang Bapak anukan itu udah lebih ke demokrasi, Pak ya? Ya, demokrasi. Mereka berhak untuk berpendapat, mereka berhak juga untuk memilih mereka mau jadi apa. Dan kalau kita bisa lihat, Pak, saya kenal Bapak ini sebagai sosok yang religius, Pak. Ya. Sosok yang religius yang tadi di awal kita sudah bahas bahwa jam 3 pagi Bapak harus bangun. Mau jam berapapun Bapak tidur. 1 hari, 1 jam, 2 jam Bapak tidur. Jam 3 pagi Bapak pasti bangun, sholat tahajud dan lain-lainnya. Seberapa sering atau seberapa penting Bapak melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas Bapak? Ya. Saya kepingin kalau bisa itu dalam setiap aktivitas saya tetap ada yang Maha Kuasa. Zikir dalam setiap waktu. Sholat nggak pernah tinggal. Ya, zikir itu kan tidak hanya harus dalam sholat, tetapi dalam kita duduk pun kita bisa zikir dalam hati. Pokoknya setiap saat kita harus mengingat Allah. Nah, tinggal bagaimana kita secara apa. Gitu. Pak, sholat 5 waktu terlihat simple, Pak ya bagi secara ini ya. Tapi untuk pelaksanaannya kan sulit. Bapak nggak pernah melepaskan itu. Bagi tips lah, Pak, buat kita yang masih bulung-bulung nih. Gimana caranya biar tepat waktu bisa? Satu tips saya supaya sholat itu tidak bolong-bolong. Yang pertama, jadikan sholat itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Kalau orang lapar kan makan itu kan makan tuh wajib atau kebutuhan? Kebutuhan. Nah, walaupun tadi dia tidak disuruh, kalau dia lapar kan tetap makan kan? Nah, makanya jadikan sholat sebagai kebutuhan, tapi bukan kewajiban. Nah, masuk waktunya begitu azan, udah. Nah, berarti mindsetnya mesti diubah, bukan kewajiban, bukan tapi kewajiban, kebutuhan. Nah, iya sih ya. Tapi memang untuk menjalankannya memang nggak semudah itu. Tapi ternyata ngubah mindset bahwa biar bisa sesuai dengan schedule-nya, bisa sesuai dengan jadwalnya adalah memang sulit merubah mindset itu kan. Tapi kita ya kata Allah, Innallah la yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh tidak akan merubah nasib seseorang, ya, suatu kaum, suatu bangsa kalau bukan orang itu yang merubahnya. Dengan doa, dengan semua, dengan ikhtiar. Itu kenapa Bapak selalu melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas Bapak, apapun itu. Saya yakin, ya, dalam hidup kita tetap ada campur tangan Allah. Apapun, Pak. Apapun. Nah, ya, tetap ada campur tangan Allah. Termasuk rezeki, jodoh. Ya, itu udah pasti. Udah pasti dah, rezeki, maut, kan, jodoh, karir, itu semua ada campur tangan Allah dalam hidup kita itu. Saya banyak dapat insight baru hari ini dari obrolan sama Bapak. Pak, keluarga. Ya. Seberapa penting keluarga untuk Bapak? Kalau saya nengok kan di sini tinggal semuanya sama-sama di satu rumah ya. Itu. Jadi memang kita mereka nggak diizinin kita keluar belum gimana? mau keluar dulu. Nah, karena kalau mereka keluar rumah harus sepi. Nah, cucu kan baru 1. Insya Allah nanti hampir 2. Anak yang nomor 3 ini udah hamil istrinya. Ini di rumah semua? Ya, nanti boleh keluar. Boleh. Boleh nanti. Nah, mungkin tidak jauh lah kan. Mungkin kita buatkan rumah dekat-dekat sini. Nah, tetap ya jauh. Tidak boleh kan tinggal keluar kota, keluar negeri. Kalau usah tiba-tiba harus ngapa, tetap harus di rumah sini. Ya, tapi kalau seandainya memang tugas dia harus keluar ya, diapakan gitu. Oke, arti keluarga sepenting itu ternyata bahwa di satu rumah kemudian mereka punya kebebasan untuk memilih untuk menjadi apapun. Secara pendidikan juga seperti itu, Bapak memprioritaskan pendidikan untuk anak-anak dan juga keluarga. Pak, berbicara soal masalah hidup, Pak. Bapak udah menjalani hidup, menikah di umur 24 tahun, kemudian sampai sekarang dengan banyak aktivitas yang Bapak lakukan, keluarga yang Bapak jaga di rumah. Bapak lebih suka di rumah atau di luar, Pak? Saya lebih banyak di rumah biasanya. Di rumah? Senang di rumah. Tapi Bapak sosok orang yang kalau bisa dilihat sana sini. Betul. Setelah itu balik. Ya. Bapak tipikal orang yang nongkrong nggak sih, Pak? Kayak kami ini kan ngopi hari-hari, duduk berjam-jam di warung kopi. Nah, itu yang saya nggak bisa dari dulu. Dari saya masih sendiri, masih bujang kata orang. Memang nggak hobi nongkrong lah. Tapi Bapak ngebuka kesempatan orang untuk datang ke rumah ketemu sama Bapak? Boleh. Termasuk kemudian juga kalau saya diajak ketemu di kafe, saya datang. Pak, apa pencapaian yang pengen Bapak capai dalam hidup? Selain dari karir dan lain-lainnya, apa yang Bapak harapkan dari sosok Bapak? Apa yang pengen Bapak
apa yang pengen Bapak lakukan? Oke. Hobi atau apapun itu yang mesti Singkat aja, yang ingin saya capai adalah khairun nas. Khairun nas a'amfa'um linnas. Yaitu manusia, ya orang yang berguna bermanfaat. untuk manusia lain, bermanfaat untuk manusia lain. Nah, ini dalam hidup kita ini kita belum punya arti. Hidup kita belum punya arti apabila kita belum dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Betul. Nah, termasuk saya maju sebagai gubernur ini. Mudah-mudahan saya dengan jabatan nanti yang saya terima, ya. Nah, yang pertama harus amanah kan. Yang kedua, bagaimana saya bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain nanti dari Bermanfaat jabatan itu. untuk orang lain. Bermanfaat untuk Itu yang orang lain. utama. Menurut Bapak, Bapak udah sukses belum sekarang? Kalau menurut ukuran saya sih belum. Belum. Nah, belum. Kita banyak orang yang pengen jadi seperti Bapak. Bapak masih ada sesuatu lagi, mimpi yang pengen Bapak kejar. Dan seperti yang Bapak bilang tadi, hal sederhana adalah menjadi bermanfaat orang lain. Masa sulit sudah terlalui, dan juga tentunya masalah dalam hidup kan tidak pernah habis tuh Pak. Iya, betul. Nah, untuk persiapan Bapak menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup itu apa? Ya, pertama tadi kita pasrahkan diri kepada Allah. Kalau terjadi suatu apapun dalam diri kita kan, itu adalah takdir. Nah, kita harus percaya itu takdir itu. Nah, tapi kalau kita yakin takdir itu adalah ketentuan Allah kepada kita, sudah, kita harus terima sejelek apapun. Nah, Ikhlas Pak ya? Ikhlas nerimanya. Ikhlas. Nah, jadi kita plong gitu. Nah, itu. Pak, Bapak punya hobi nggak sih Pak? Punya lah. Apa Pak hobi Bapak Pak? Hobi saya itu yang pertama biasanya olahraga. Olahraga. Jalan tadi itu. Nah, yang kedua dulu baca buku. Tapi akhir ini karena kesibukan kurang baca sekarang. Ya, tapi kan sekarang zaman udah canggih Pak ya. Nah, baca HP. Di HP kan buku Ya, tuh semuanya udah transformasi betul. ke dalam bentuk digital. HP, Jadi ya, kita bisa langsung baca apapun, Ya, bahkan baca Al-Quran juga betul. kita baca dari Betul. sini Pak ya. Ya. Oke. Pak, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita untuk hari ini, ada beberapa pertanyaan sederhana yang pengen saya tanyakan juga ke Bapak. Ya. Soal masalah, ya banyak sekali anak-anak muda yang sedang merintis hidupnya sekarang. Apa pesan-pesan Bapak untuk kami nih yang masih mungkin merintis hidupnya, masih ngejar cita-citanya? Ya. Apa yang harus kami lakukan? Kami biasa menghadapi masalah dan putus asa, kemudian akhirnya ya kita nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Apa saran Bapak untuk anak-anak muda yang sedang merintis hidupnya, sedang memulai karirnya, sedang memulai pekerjaan barunya, atau mereka yang baru menikah? Apa yang harus mesti mereka lakukan untuk Bapak yang udah bertahan dan masih akan berlanjut sampai dengan sejauh mungkin? Sebenarnya simpel aja, kita sebagai anak muda kan, nah kita kan udah tahu bahwa masa depan kita harus bagaimana. Jadi dari muda kita udah memulai kan, nah istilahnya kita mulai kita mau kemana kan. Nah itu kata remaja, remaja itu kan renungkan masa jayamu. Nah dari remaja kamu udah merenung, harusnya kemana saya ini. Nah, lihat situasi kondisi saya, mampu enggak saya? Nah itu. Nah, dari situ kita udah mulai. Kita merenungkan karir kita ke depan bagaimana. Kan? Menentukan masa depan kita akan jadi seperti apa? Ya, jadi kan pepatah mengatakan kamu boleh bercita-cita setinggi langit, tetapi ingat kakimu ada di bumi. Artinya kita jangan punya cita-cita yang tidak mungkin kita gapai. Nah, harus punya cita yang pasti bisa kita gapai. Oke. Nah, itu kan. Nah, kemudian setelah kita bercita-cita itu, ternyata dalam kenyataan kita tidak bisa menggapai itu. Jangan putus asa, karena itu adalah keberhasilan tertunda. Nah, mungkin Allah menunda itu. Mungkin ada yang lebih baik lagi dari skenario yang kamu inginkan. Mungkin ada skenario yang lebih baik lagi. Itu. Percaya takdir Allah lebih baik daripada pilihan kita Pak ya. Jadi kalau kita gagal artinya jangan kita berputus asa, apalagi sampai membunuh diri dan sebagainya. Kalau ini masalahnya beberapa anak muda untuk generasi sekarang, masalah mental tuh Pak. Betul. Kalau Pelarian, generasi- kadang kan pelarian. Ya. Nah, pelariannya kadang-kadang mau cepat kaya judi online, ujung-ujung makin terpuruk. Pak, nih Pak kasih tahu Pak buat kawan-kawan Pak. Jangan judi online Pak. Nggak ada yang nama orang kaya berjudi itu. Yang berhasil berjudi nggak ada. Berhenti kawan-kawan. Yang masih main slot nih, tolonglah berhenti. Apalagi judi online slot itu, ya, itu sangat bahaya sekali. Nah, itu biasanya
Nah, habis penjual semua. Untung baju di badan tuh dipakai kan, kalau enggak bisa dijual juga kan. Nah, itu. Judi online itu. Oke, itu Lebih bahaya dari judi duduk. Itu. Kan enggak bisa bahaya sih Pak. Nantilah ya. Baik Pak. Kalau Makasih udah ada banyak. yang main, berhenti. Nggak ada sih Pak, kawan-kawan saya semuanya nggak ada yang main ini, aman ya kawan-kawan ya. Nah, kalau ada buat yang lain yang nonton, kalau kalian masih main judi slot, tolonglah berhenti Pak ya, jangan dilanjutkan. Pak, makasih banyak Pak untuk obrolan dan insight baru yang kita dapatkan, pesan-pesan yang dikasih ke kawan-kawan anak muda yang nonton kita, mudah-mudahan ini jadi manfaat dan inspirasi untuk mereka semuanya. Dan harapan baiknya saya pengen Bapak sehat-sehat terus Pak. Amin. Nanti suatu hari kita akan ngobrol lagi dengan tema yang lain di lain waktu, entah di rumah Bapak atau dimanapun itu. Tapi terima kasih untuk membukakan pintu. Kami udah diterima datang ke sini. Kami harapkan Bapak sehat-sehat. Amin. Terima kasih. Kembali bertanya. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya udah nonton. Kita akan ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Sehat selalu untuk Pak Arya Norsan. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Kopi yuk nah. Oke, kita ngopi lah bentar. Enak.